Halo semuanya, selamat datang di video perkuliahan pengantar analisis real 1 atau MAT 3001 bersama saya Gustina Elvianti. Mata kuliah ini diberikan di Prodi Matematika FST UIN Jakarta pada semester ganjil 2020-2021. Oke, referensi utama untuk perkuliahan ini adalah yang pertama bukunya Bartle dan Sherbert yang berjudul Introduction to Real Analysis, yang kita gunakan adalah buku edisi keempat. Kemudian yang kedua adalah bukunya Pak Hendra Gunawan yang berjudul Pengantar Analisis Real, terbitan ITB. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Matematika yang merupakan dasar bagi kuliah-kuliah selanjutnya, seperti pengantar analisis real 2, metode numerik, statistika matematika, dan algoritma pemrograman. Mata kuliah ini bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa untuk lebih memahami sifat-sifat bilangan dan barisan bilangan real, dan agar mahasiswa mampu menggunakan ide-ide abstrak dari bilangan real dan metode rigorus dari analisis real untuk menyelesaikan masalah dalam bidang matematika lainnya dan aplikasinya. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk berpikir terstruktur dan rasional deduktif. Hal ini tercermin dari masalah-masalah yang diajukan yang kebanyakan berisi pembuktian. Pada mata kuliah ini akan dibahas lebih mendalam tentang bilangan real, barisan dan deret bilangan real, dan limit dari barisan real. Kita akan lebih fokus pada beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa itu bilangan real? Apakah ada bilangan real terbesar? Bilangan apakah setelah 0? Setelahnya dalam tanda kutip ya. Kemudian, dapatkah kita memecah bilangan real menjadi tak hingga bagian berulang kali? Kemudian, kenapa akar kuadrat dari 2 ada tetapi akar kuadrat dari min 2 tidak ada? Kemudian, jika terdapat tak hingga banyak bilangan real dan tak hingga banyak bilangan rasional, bagaimana bisa terdapat lebih banyak bilangan real dibandingkan bilangan rasional? Kemudian bagaimana mencari limit barisan real dan barisan mana yang mempunyai limit dan tidak mempunyai limit. Oke, pada materi pengantar analisis real 1 ini kita akan membahas 3 bab pertama dari buku Bartle. Oke, untuk bab pertama yang dibahas itu adalah himpunan dan fungsi, kemudian induksi matematika, dan yang ketiga adalah himpunan berhingga dan tak berhingga. Oke, pada video ini kita akan bahas tentang himpunan. Oke, video ini berisi materi-materi mungkin yang kalian sudah dapatkan dari kalian mungkin zaman SMP atau SMA kali ya. Ingat lagi, definisi himpunan adalah koleksi objek berbeda yang terdefinisi dengan baik. Ingat ya, objek berbeda dan terdefinisi dengan baik. Kalian pasti ingat bahwa objek pada suatu himpunan juga disebut dengan unsur dan elemen dari himpunan tersebut. Dan himpunan yang nggak ada unsurnya disebut dengan himpunan kosong. Kita anotasikan dengan 0 dicoret. Suatu himpunan kita anotasikan dengan huruf kapital, sedangkan unsurnya kita anotasikan dengan huruf kecil. Jika X adalah suatu unsur dari A, kita tuliskan dengan X elemen A, dan kalau X itu bukan unsur dari A, kita tulis dengan X elemen dicoret A. Banyaknya anggota dari himpunan A disebut dengan kardinalitas dari A. Ditulis dengan NA atau A tanda mutlak. Nah, berikut adalah contoh-contoh himpunan yang kalian sering jumpai selama kalian kuliah di matematika. Yang pertama itu C, yang himpunannya paling besar itu adalah C, yaitu himpunan bilangan kompleks. Kemudian di bawahnya subhimpunan dari bilangan kompleks adalah himpunan bilangan real.
Kemudian subhimpunan bilangan real ada Q, yaitu himpunan bilangan rasional. Kemudian subhimpunan dari bilangan rasional ada himpunan bilangan bulat, kita notasikan dengan Z. Kemudian suatu subhimpunan dari bilangan bulat kita notasikan dengan N, itu adalah himpunan bilangan asli. Ya, himpunan bilangan asli dimulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ingat lagi bagaimana sih metode penulisan himpunan? Secara umum ada 2 metodenya, yaitu yang pertama adalah metode tabulasi atau pendaftaran, yaitu dengan cara menuliskan anggota suatu himpunan satu persatu, atau dengan perkataan lain kita list unsur-unsurnya. Kalau banyaknya anggota dari himpunan tersebut sangat banyak atau tak hingga, maka kita bisa menggunakan notasi tanda titik 3 yang berarti dan seterusnya. Metode ini dapat digunakan untuk himpunan yang unsurnya dapat ditunjukkan satu persatu, atau dengan kata lain himpunan itu adalah himpunan diskrit. Nah, contohnya adalah kalau kita himpunan bilangan bulat himpunan bilangan genap dapat kita tuliskan dengan bentuk seperti ini: titik, koma, min 4, koma, min 2, 0, koma 0, koma 2, koma 4, koma titik, titik. Dan himpunan bilangan ganjil dapat kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Ini berarti kita menulis satu persatu unsurnya, dan karena unsurnya tak hingga banyaknya, kita gunakan notasi titik 3 di sebelah kiri dan kanan, karena dia unsurnya sampai min tak hingga, dan di sebelah kanan terus tak hingga, nggak berhenti gitu ya. Nah, metode yang kedua adalah metode deskripsi atau disebut juga dengan metode aturan, yaitu penyajian anggota himpunan dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan tersebut. Himpunan yang anggotanya diskrit juga dapat disajikan dengan cara ini. Sementara himpunan yang anggotanya kontinu cuma dapat menggunakan metode deskripsi, tidak bisa dengan menggunakan metode tabulasi. Oke, untuk himpunan yang tadi, kalau himpunan bilangan genap dapat kita tuliskan dalam bentuk A itu adalah himpunan semua 2K, di mana K-nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian himpunan bilangan ganjil dapat kita tuliskan sebagai himpunan semua 2K-1 dengan K-nya adalah himpunan bilangan bulat, dan dengan K-nya adalah unsur di himpunan bilangan bulat. Dan himpunan bilangan rasional atau Q kita notasikan ditulis sebagai himpunan semua M per N, di mana M dan N itu himpunan bilangan bulat dan N-nya nggak boleh 0. Oke, kita ingat lagi definisi subhimpunan. Kalau kita punya 2 buah himpunan A dan B, A kita katakan subhimpunan dari B jika untuk setiap X elemen A juga berlaku X itu elemen B. Ditulis dengan notasi seperti itu. Nah, kalau A itu subhimpunan dari B, tapi lebih jauh, ada setidaknya satu unsur di B yang tidak ada di A, kita katakan A itu sebagai subhimpunan sejati dari B. Beda notasinya, kalau yang subhimpunan kalau nggak sejati dia ada tanda sama dengan bawahnya, ada garis itu untuk menyatakan sama dengan, artinya A-nya boleh sama dengan B. Sementara kalau subhimpunan sejati pasti A-nya nggak sama dengan B. Oke, dengan kita mendefinisikan 2 buah himpunan sama itu dengan menggunakan konsep subhimpunan, yaitu kalau secara definisi 2 buah himpunan sama artinya dia mempunyai unsur-unsur yang sama. Nah, kalau di pembuktian, kalau kita membuktikan himpunan A dan B itu sama, kita harus menunjukkan A itu subhimpunan dari B dan B itu juga subhimpunan dari A. Nah, untuk menunjukkan A itu subhimpunan dari B, caranya adalah kita mengambil sembarang X di A,
kita harus buktikan bahwa X itu juga ada di B. Nah, hal yang sama juga untuk B subset A, berarti kalian ngambil sembarang unsur di B, sebut namanya Y, kemudian kalian harus buktikan bahwa Y itu juga ada di A. Ya, kemudian kita ingat lagi definisi gabungan, irisan, komplement. Nah, kalau misalkan A dan B itu adalah dua buah himpunan. Nah, gabungan dari A dan B itu adalah himpunan semua X di mana X-nya ada di A atau X-nya ada di B. Sedangkan kalau irisan dari A dan B adalah himpunan semua X di mana X-nya ada di A dan X-nya ada di B. Ingat ya bedanya, kalau gabungan berarti atau, sementara kalau irisan dan. Nah, berikutnya komplement dari B relatif terhadap A. Ini dinotasikan dengan A garis miring B, itu biasanya dibaca dengan A kurang B. Itu adalah himpunan semua X di mana X-nya itu ada di A, tapi X-nya tidak ada di B. Nah, himpunan A dan B kita katakan saling asing atau disjoint kalau A iris B itu himpunan kosong. Nah, dalam diagram Venn untuk A gabung B seperti ini. Kalau A gabung B semuanya diarsir A B-nya, dan kalau A iris B yang diarsir hanya unsur yang dia ada di A dan ada di B, berarti yang di tengah. Kalau yang A dikurang B berarti yang B-nya nggak diarsir. Nah, ingat lagi hukum De Morgan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku A dikurang B gabung C itu sama dengan A dikurang B diiris A dikurang C. Dan yang kedua, A dikurang B iris C sama dengan A dikurang B digabung A dikurang C. Untuk pembuktian yang sifat pertama, kita buktikan bahwa A dikurang B gabung C sama dengan A dikurang B diiris A dikurang C. Ingat lagi, kalau kita buktikan himpunan kiri sama dengan himpunan kanan, kita harus buktikan himpunan yang di sebelah kiri sama dengan subset dari himpunan yang di sebelah kanan, dan himpunan yang di sebelah kanan sama dengan merupakan subset dari himpunan yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Oke, kita coba buktikan yang bagian pertama, yaitu himpunan yang di sebelah kiri sama dengan merupakan subset dari himpunan yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita ambil sembarang unsur X di A dikurang B gabung C. Tujuan kita adalah membuktikan bahwa X-nya itu ada di A dikurang B dan A dikurang C. Oke, karena X-nya adalah unsur di A dikurang B gabung C, maka menurut definisi komplement relatif, berarti X-nya ada di A, tapi X-nya tidak ada di B gabung C. Yang tidak lain berarti bahwa X-nya ada di A, tapi X-nya tidak ada di B maupun di C. Atau ini juga berarti bahwa X-nya ada di A, tapi tidak ada di B, dan X-nya ada di A, tapi tidak ada di C. Atau dapat kita tulis dalam bentuk X elemen A dikurang B dan X elemen A iris C, A dikurang C. Atau dalam notasi X elemen A dikurang B diiris X elemen A kurang C. Oke, karena X-nya sudah berada di himpunan yang sebelah kanan sama dengan, berarti terbukti bahwa A dikurang B gabung C itu subset dari A dikurang B diiris A dikurang C. Oke, yang berikutnya, sisi berikutnya silakan kalian coba sendiri. Oke, berikutnya kita recall lagi definisi hasil kali silang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cross product. Misalkan kita punya himpunan A dan B yang tak kosong. Hasil kali silang dari A
dan B ditulis A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut A, B dengan A-nya ada di A dan B-nya ada di B. Contohnya misalkan kita punya A itu itu seharusnya kurung A-nya itu kurung kurawal 1,2 ya seharusnya, dan B-nya berisi A, B, C. Maka A cross B itu isinya adalah pasangan terurut 1, A, 1, B, dan 1, C, kemudian pasangan terurut 2, A, 2, B, dan 2, C. Jadi kalau kardinalitas dari A itu 2 dan kardinalitas dari B 3, berarti kardinalitas dari A cross B itu adalah 6. Nah, ini berikutnya adalah contoh hasil kali silang kalau himpunannya itu berupa sebuah subhimpunan dari bilangan real. Misalkan A itu adalah himpunan semua bilangan real yang berada pada interval tutup 1 dan 2, dan Y itu adalah himpunan semua bilangan real yang berada di interval tutup 0 dan 1 digabung interval tutup 2 dan 3. Maka A cross B diberikan oleh daerah yang diarsir. Ingat lagi berarti kan A cross B berarti adalah himpunan semua pasangan terurut. Kita lihat A itu minimumnya 1, berarti yang paling kecilnya itu, sementara B itu 0, kemudian berarti yang minimumnya dulu berarti itu paling kecilnya 1,0, dan yang paling besarnya adalah kita lihat yang dari A nya dulu ya, yang berarti dia sampai minimumnya 1,0 sampai 2,0 untuk yang di bawah. Kemudian yang masih yang kotak yang di bawah untuk maksimumnya berarti kita memandangnya, kita pasangkan si X nya 1 yang minimumnya dengan si Y nya yang 1. Maksimum dari si Y nya ada yang 1, kemudian yang satu lagi untuk interval 2, 3 Y nya maksimum di dan berikutnya itu adalah Y nya 2 dan 3, berarti maksimumnya di 2,1. Sedangkan interval yang daerah yang diarsir yang di atas, kotak yang di atas itu minimumnya titik yang garis yang di bawahnya itu mulai dari interval 1,2 sampai dengan 2,1, sedangkan yang di atasnya dari interval 1,3 dari titik 1,3 sampai titik 2,2. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu materi tentang fungsi.